Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatim Mutiara Sanda dengan NIM akhir 493. Saya Diva Lailatul Maswara dengan NIM akhir 480. Saya Laili Rafika Suratul Hasanah dengan NIM terakhir 506. Saya Nining Stiana dengan NIM terakhir 526. Kami dari Poltekkes Jember dengan Prodi D3 Farmasi mau menjelaskan tentang menurunnya etika remaja. Masa remaja adalah periode penting dalam perkembangan diri, namun di mana kita mulai mencari jati diri dan kemandirian. Namun, seiring dengan bertambahnya kemandirian, tanggung jawab kita terhadap etika dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, terutama orang tua, juga harus semakin dewasa. Etika mengacu pada nilai-nilai dan prinsip moral yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari. Memahami mana yang benar dan yang salah dalam berinteraksi. Dan tata krama atau sopan santun adalah praktik atau kebiasaan baik yang diwujudkan dalam tindakan dan perkataan kita dalam sehari-hari. Bukan sekedar menjalankan aturan, tetapi merupakan bentuk rasa hormat, terima kasih, dan kasih sayang atas segala pengorbanannya dan bimbingan mereka. Hubungan yang harmonis dengan orang tua adalah fondasi penting bagi kesejahteraan emosional dan kesuksesan masa depan seorang remaja. Oleh karena itu, penting bagi setiap remaja untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti berbicara dengan nada yang sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, mematuhi nasihat baik, dan menghargai privasi serta waktu istirahat mereka. Dengan demikian, kita menciptakan lingkungan rumah yang penuh kedamaian saling pengertian. Baik, kembali lagi dengan saya Fatim Mutiara Sanda dan saya bersama dengan Ibu Husna, salah satu warga di Desa Wonosari. Baik, apa tanggapan Ibu terkait dengan permasalahan penurunannya etika dan tata krama remaja di Desa Wonosari ini? Kalau saya lihat sekarang banyak remaja yang mulai kurang sopan kepada orang yang lebih tua. Misalnya ketika dipanggil atau dinasehati mereka sering menjawab dengan nada tinggi atau banyak juga yang tidak mendengarkan. Selain itu banyak juga yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar seperti nongkrong sampai larut malam dan membuat gaduh, sehingga banyak yang mengganggu tetangga-tetangga yang sudah istirahat. Kalau boleh tahu, Ibu mempunyai anak berapa? Anak saya sendiri sudah 2. Usianya Ibu? Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua umur 1,5 tahun. Bagaimana cara Ibu untuk mencegah permasalahan etika ini biar tidak berdampak dengan anak-anak Ibu? Saya pribadi cukup merasa prihatin sebenarnya ya. Remaja kan seharusnya menjadi generasi penerus, tapi kalau etika mereka menurun tentu berpengaruh pada masa depan mereka. Kalau saya pribadi mencegah hal itu terjadi kepada anak-anak saya dengan mengawasi pergaulannya, dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka berkelompok, seperti itu. Juga membatasi lah penggunaan gadget, terutama di era sekarang ini, karena gadget juga banyak negatifnya, jadi harus sering-sering diawasi. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Di sini dengan saya Laili Rafika Suratul Hasanah dan mbaknya bernama Marsha. Oke. Maaf ini ya Mbak, sebelumnya saya mau tanya, kenapa sih Mbaknya kalau disuruh sama orang tua itu mesti nunda-nunda dan berbicaranya itu mesti kayak nadanya tinggi? Apa sih Mbak alasannya? Mungkin karena belakangan ini saya kan sering lembur kerja sampai berjam-jam. Kemungkinan itu yang membuat emosi saya kurang stabil karena kecapean. Mungkin ada faktor lain Mbak selain itu? Males aja. Males aja ya, soalnya disuruh sama orang tua itu males ya. Keseringan disuruh jadi males. Baik Mbak, terima kasih. Baik, dengan saya Diva Lailatul Maswara. Saya di sini bersama dengan Ibu Lulu. Baik, dengan Ibu Lulu.
Permisi Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap remaja saat ini yang sangat memprihatinkan dalam cara beretika dan tata krama kepada orang tua? Ya gimana ya, pancenan seni kangen orang nak ngerti semakin nih kata kini ngatur banyak teh kini ngatur jadi tak bisa menghargai orang tua seni kan banyak pergaulan bebas pun jadi butuh dukungan, butuh anuan dari orang tua. Jadi malah tak salah pergaulan, mereka banyak semakin anak-anak kayak gini berdain. Jadi butuh napa sih perhatian lah, malah tak salah pergaulan. Berarti di daerah sini banyak nggak Bu yang remaja yang kurang sopan atau bagaimana? Ya sebagian tak kena turui, sebagian ya derma ya nyamana anak noreng beng sebeng. Deki tinggiano tako nyangkual. Mun anak tiri kan saya mulai gigirin. Jadi bagi orang tua lain pun tore anak muda semakin nikah jageri diri anak supaya nak pergi tak salah pergaulan, semakin nikah pergaulan bebas. Jadi nak kena semakin nikah noro kancan sisitung noro nomenoman, lagi noro boleh nomenoman. Dengan ngomong senikah tak kau kelero tadi, pulang pada dia anak laki, pada dia anak bini. Baik, mungkin ada saran atau nasihat mengenai bagaimana cara ibu mendidik anak gitu Bu? Mungkin Ya, engkau sebagai orang tua ya dok, ya di rumah ya tak bisa apa tenggana. Ya kalau ngarep pakit tan anak diri, nanti jauh dari pergaulan bebas ya, nanti dia akan sopan. Saya bisa ngajak tan anak ke lingkungan semapan. Menharap penengko ya tan anak menjadi anak sukses. amin. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Yustiana dengan nomor NIM belakang 526 dan masnya. Rijal. Baik, saya ingin bertanya, kenapa kok remaja di Desa Wonosari itu ketika disuruh orang tua kok ditunda-tunda terus? Ya mungkin dari remaja itu ada kesibukan juga sih. Ya di satu sisi juga ya namanya juga anak muda ya kayak malas gitu. Tapi apa ya kayak di etika itu mengajarkan bahwa ketika disuruh orang tua sesibuk apapun kita harus mampu gitu. Terima kasih. Bagaimana pola pikir, etika dan tata krama yang kurang baik oleh masnya? Ya, menurut saya tuh etika di sekarang tuh di masa sekarang itu kurang emang di kalangan muda-mudi. Ya, ketika kita sebagai pemuda-pemudi yang akan meneruskan ke depannya itu kita harus ada planning ke depannya untuk kayak kita harus mengajarkan etika ke adik-adik kita gitu. Nah, sebelum kita mengajarkan etika kepada adik-adik kita atau bawa-bawaan kita, etika kita itu harus baik juga. Contohnya ketika kita disuruh orang tua deh, ya harus mau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Poltekkes Jember dengan prodi D3 Farmasi. Di sini kami berniat ingin mengedukasi teman-teman sekalian terkait penurunan etika, tentang masalah etika yang menurun terhadap orang tua agar mungkin kedepannya akan lebih baik lagi atau mungkin tidak ada masalah penurunan ini lagi. Dan perkenalkan, nama saya Diva Lailatul Maswaro dan teman saya Nining Stiana. Saya Laili Rafika Suratul Hasana. Saya Fatin Mutiara Sanda. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing. Saya Ika.
Saya Selin. Saya Zia. Baik, terima kasih atas perkenalan dan sudah berkenan atas kehadiran kami agar edukasi kami dapat terlaksana. Baik, kami akan memberikan sedikit edukasi terkait tata krama dan etika saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dan tata krama. Nah, kalau etika itu nilai pedoman di mana yang benar dan salah kita terhadap perkataan terhadap orang tua. Nah, kalian kan sudah dewasa kan ya, seharusnya kan biasanya kan tahu yang mana yang benar atau yang mana yang salah gitu kan. Terus kalau tata krama itu aturan, norma, dan kesopanan kita terhadap orang tua kalau kita melakukan apa-apa gitu tuh, kayak berbicara, kayak gitu-gitu. Terus dilanjutkan dengan teman saya. Terus contoh utamanya itu di sini tuh yang saya lihat itu kayak banyak yang main HP gitu ya di media sosial, terus kurang dekat sama orang tua. Terus kayak kalau disuruh-suruh itu nggak langsung jalan gitu, terus kayak ngelawan sama orang tua. Jadi kita di sini kalau disuruh orang tua itu harus mau, nggak boleh nunda-nunda. Kalau ada orang tua di depan kita mau lewat, kita harus nunduk. Baik, saya kembalikan lagi dengan Mbak Diva. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang di sini sudah memberikan edukasi atau nasihat menurut mereka masing-masing ya. Dan mungkin sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Itu saja, terima kasih. Jadi, penurunan etika dan tata krama remaja terhadap orang tua merupakan fenomena yang semakin terlihat di tengah perubahan sosial, teknologi, dan pola asuh. Faktor-faktor seperti ini, penggunaan gawai tanpa kontrol, kurangnya komunikasi keluarga, pengaruh lingkungan pertemanan, serta mengaruhnya keteladanan dari orang dewasa turut memperburuk kondisi ini. Jadi, nasihat dari kami untuk remaja, hormatilah orang tua karena merekalah yang membesarkan, mengasuh, dan berjuang untuk masa depan kalian. Berperilakulah sopan bukan tanda kelemahan, tetapi menunjukkan kedewasaan dan karakter yang kuat. Untuk nasihat orang tua, ingat bahwa remaja sedang mencari jati diri. Bimbing dengan kesabaran, bukan hanya tuntunan. Bangun komunikasi dua arah yang hangat dan terbuka, bukan hanya instruksional. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.